Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan light novel Otome Game. Dalam part kali ini, cerita pun lebih berfokus kepada keinginan Leon untuk berpetualang di gua bawah tanah Alzer. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Mary dan gerombolan pangeran itu telah dijebak oleh Pierce, sehingga saat ini mereka pun terikat dengan mark dari pohon suci, dan Einhorn juga menjadi milik Pierce. Ada juga kejadian yang tidak terduga, di mana Luxon berkhianat kepada Leon, dan menjadi pelayan bagi Pierce. Dan setelah kejadian itu, Leon pun langsung marah, lalu ia pun mengungkapkan kekesalahannya terhadap Mary. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka dari karakter Leon, yang sedang memikirkan langkah apa yang harus ia ambil untuk menghadapi masalah ini. Di sini, ia pun mulai sadar kalau sepertinya ia telah memarahi Mary terlalu keras. Tapi hal itu dilakukan agar Mary bisa jera dan tidak terjebak dalam hal yang seperti ini lagi. Lalu ia juga memikirkan bagaimana caranya keluar dari masalah ini. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan Luxon juga sudah berkhianat dari dirinya. Leon pun mulai berpikir apakah Luxon memang benar-benar marah ya, karena ia telah dilempar oleh Leon pada waktu itu. Tapi mungkin saja itu hanya kebetulan. Ia pun terus memikirkan itu sepanjang malamnya. Keesokan harinya, Noel pun datang ke akademi dengan semangat pagi yang luar biasa. Bahkan, ia juga mengucapkan selamat pagi ke dalam kelasnya dengan wajah yang gembira. Tapi raut wajahnya pun berubah menjadi keheranan ketika ia melihat ada sesuatu yang berbeda dari dalam kelasnya hari ini. Ia merasa kalau bangku di kelasnya ini telah berkurang, dan ia pun menyadari bahwa bangku yang menghilang adalah bangku milik Leon dan Brad. Jadi di sini ia pun langsung bertanya kepada teman kelasnya mengenai hal itu. Di sini teman sekelasnya pun sempat terdiam, tapi ia pun mulai menjelaskan hal ini kepada Noel, bahwa para siswa luar negeri itu telah mendapatkan masalah dengan Pierce. Dan kamu tahu sendiri kan, jika seseorang berurusan dengan salah satu dari 6 bangsawan agung, maka nasib kamu di negara ini juga akan tamat. Jadi nampaknya para siswa luar negeri itu telah dimusnahkan oleh Pierce. Mendengar hal itu, Noel pun menjadi sangat terkejut, karena ia tidak menyangka ada kejadian seperti itu yang menimpa Leon dan lainnya. Lalu teman sekelasnya pun juga berkata, karena sekarang yang pernah berurusan dengan siswa luar negeri itu hanyalah tinggal Noel saja. Karena kita tahu sendiri, Jan itu udah masuk rumah sakit karena digebukin Pierce kan. Maka ada rumor yang mengatakan bahwa sasaran berikutnya dari para 6 bangsawan agung itu adalah Noel. Di sini Noel pun kembali terkejut karena memang ia tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada 6 bangsawan yang agung itu. Tapi entah kenapa, mereka mengincar Noel hanya karena menjadi pendamping bagi siswa luar negeri itu. Wajah Noel pun menjadi pucat, dan tak beberapa lama, datanglah Loic yang langsung mengatakan kalau dirinya datang ke sini untuk menjemput Noel dan pergi bersamanya. Di sini, Loic itu mengatakan hal tersebut sambil menunjukkan wajah yang menjijikan kepada Noel. Dan Loic juga membawa kalung anjing yang nampaknya ingin ia ikatkan ke leher Noel, agar Noel itu tidak bisa kabur dari Loic lagi. Karena kita tahu sendiri kan kalau Loic itu sangat cinta mati sama Noel. Tapi cintanya itu nggak wajar, dan Loic itu lebih ke arah yandere. Jadi, karena hal itulah Noel itu sangat membenci Loic. Melihat tindakan gila itu, membuat wajah Noel semakin pucat. Di sini ia pun mulai berteriak dan langsung lari dari kelas untuk mencari perlindungan kepada adiknya. Karena memang Layla itu kan berpacaran dengan Emil, yang merupakan salah satu dari 6 bangsawan agung juga. Jadi Noel berharap adik dan pacar adiknya itu bisa melindunginya. Namun tak disangka reaksi dari Layla pun sangat jauh dari ekspektasi Noel. Di sini Layla pun malah menyuruh kakaknya itu untuk pergi bersama Loic saja. Layla juga meminta Noel untuk bersikap dewasa dan mewajari tindakan dari Loic. Mendengar omongan gila dari adiknya itu membuat Noel sedikit bingung sejenak, karena ia tidak menyangka kalau adiknya itu malah tidak mau membelanya dan memintanya untuk mengencani cowok stres seperti Loic. Di sini Noel pun sempat ingin menggenggam tangan adiknya itu, seraya berkata kalau ia tidak ingin melakukan hal itu, karena ia sangat membenci Loic dan sikap gilanya yang selama ini dilakukan. Tapi di sini Layla pun tidak mau mendengar apapun lagi dari kakaknya.
dan langsung meninggalkannya sendirian di lorong akademi. Sementara itu, Mary dan Julius pun sedang pergi ke kantor Menteri Luar Negeri Kerajaan Holford di Ulster. Di sini, Mary pun langsung menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh Pierce kepada mereka semua. Ia pun menjelaskan hal itu dengan raut muka yang agak kesal. Mary juga meminta agar para staf di sana mengajukan surat keluhan ini kepada pemerintahan negeri Ulster, agar mereka bisa memberi pelajaran kepada Pierce dan mengembalikan Einhorn beserta segala isinya kepada mereka. Di sini, para staf pun mencatat setiap keluhan dari Mary, tapi mereka itu sangat ragu kalau keluhan itu akan dilirik oleh pemerintahan negeri ini, karena memang sudah banyak kejadian seperti ini sebelumnya. Memang para 6 bangsawan agung itu akan selalu memperlakukan dan memandang rendah semua orang yang tidak memiliki derajat yang sama dengan mereka. Mendengar hal itu, Mary pun agak sedih, karena ini adalah satu-satunya ide bagus yang terpikirkan oleh dirinya untuk mengembalikan Einhorn kepada Leon lagi. Tapi nampaknya itu tidak akan berjalan mulus seperti yang diharapkan sebelumnya. Melihat hal itu, Julius pun hanya bisa menghibur Mary yang termenung di sana. Sementara itu, di ibu kota negeri Ulster, nampaknya Pierce itu sedang mencoba menerbangkan Arrogance bersama Luxon. Ia pun sangat kegirangan karena memang ia baru pertama kali menaiki armor. Ia juga nampaknya sedikit kaku untuk menerbangkan Arrogance ya, karena memang ini kan merupakan pengalaman pertamanya. Bahkan, ia sempat menabrakkan Arrogance ke beberapa toko milik penduduk di sana. Di sini, Luxon yang sedang menemani Pierce pun menyarankan kalau Pierce itu jangan hanya mengincar Mary dan golongan pangeran saja. Ia juga harus mengincar Leon karena memang Leon itu dikenal sebagai pahlawan dari kerajaan Holford. Kalau saja jika Pierce dapat menghancurkan Leon, maka nyali kerajaan Holford itu pasti akan menciut karena pahlawan terkuat mereka telah dikalahkan. Dan dengan begitu, Ulster bisa menguasai kerajaan Holford. Nantinya Pierce juga akan ditunjuk sebagai kepala keluarga menggantikan ayahnya untuk memimpin salah satu wilayah besar di Ulster ini. Luxon juga menambahkan kalau Leon itu memiliki 2 tunangan yang sangat cantik. Mendengar hal itu, Pierce pun menjadi tertarik untuk menjadikan Leon sebagai target penghancuran berikutnya. Di sini, ia pun berkata kalau ia akan mengalahkan Leon dan merebut kedua tunangannya itu. Panel cerita pun berpindah di malam harinya. Saat itu, Leon yang baru saja pulang belanja untuk membuat makan malam, langsung dikejutkan dengan seseorang gadis yang duduk termenung di depan pintu mansionnya. Dan gadis itu adalah Noel. Melihat hal itu, Leon pun sedikit menghela nafasnya dan mulai bertanya, apakah ada masalah di dalam akademi? Dengan wajah yang sedih, Noel pun berkata kalau saat ini akademi adalah musuh bagi dirinya, dan ia juga tidak bisa pulang ke rumah untuk sementara waktu. Setelah mendengarkan hal itu, Leon pun mengizinkan Noel untuk menginap sementara di rumahnya. Saat itu, Noel pun menceritakan semua yang terjadi di akademi kepada Leon. Dan setelah mendengarkan cerita dari Noel, Leon pun hanya bisa menepuk jidatnya, karena memang ia tidak menyangka ada seorang laki-laki yang begitu gila seperti Lloyd. Dengan melihat kondisi itu, Leon pun berkata kalau ia akan menulis surat ke kerajaan Holford mengenai masalah ini. Mendengar hal itu, Noel pun bertanya apakah Leon dan yang lainnya itu akan pulang ke kerajaan Holford. Di sini, Leon pun menjawabnya bahwa ia memiliki sebuah kehormatan yang harus dijaga. Walaupun dirinya terlihat serampangan seperti ini, tapi ia adalah pahlawan yang telah menyelamatkan kerajaan Holford dalam perang besar. Jadi jika ia pulang dalam keadaan terlucuti seperti ini, maka ia bisa kehilangan kehormatannya. Dan lagi pula, Pierce lah yang mencari masalah dengan dirinya. Jadi ia tidak akan tinggal diam lagi. Satu-satunya jalan yang harus ia pilih adalah menghancurkan Pierce balik. Mendengar hal itu, Noel pun menentangnya. Karena jika Leon melawan Pierce balik, maka Leon bisa saja terkena masalah yang sangat besar. Dan mungkin saja Leon akan terluka karena Pierce memiliki berkah dari pohon suci, sehingga ia diberkati dengan sihir yang kuat dan aneh. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau itu tidak akan menjadi masalah bagi dirinya, karena memang Leon telah memiliki rencana yang baik. Sementara itu, di ruangan rapat dari petinggi negeri Ulster, nampaknya keluhan yang diajukan oleh Mary itu telah sampai ke telinga mereka, dan mereka juga membahas tentang keluhan itu. Tapi karena ayahnya Pierce itu terus melindungi Pierce, maka keluhan dari Mary ini pun resmi ditiadakan. Tapi pemimpin tertinggi negara Ulster ini, yang nampaknya merupakan kepala keluarga dari bangsawan Rold pun sedikit tersentak ketika mendengar nama dari Leon di dalam keluhan itu.
Panel cerita pun berpindah ke karakter Angie dan Livia. Di sini nampaknya surat dan cindera mata yang kemarin Leon kirimkan itu sudah sampai kepada mereka. Dan nampaknya mereka juga cukup senang menerima hal itu dari Leon. Namun dalam surat itu Leon juga mengatakan bahwa dirinya sedang terkena masalah di Alzur. Dan hal itulah yang paling membuat Livia dan Angie menjadi sangat khawatir. Sebenarnya Angie dan Livia itu nggak mempermasalahkan jika Leon pulang sekarang, asalkan Leon itu bisa pulang dengan selamat. Di sini Leon juga menuliskan kalau ia akan tinggal di mansion Mary dan golongan pangeran untuk sementara waktu. Setelah membaca itu, nampaknya Angie dan Livia itu sedikit khawatir. Apalagi Angie juga sudah punya pengalaman dari Julius yang telah direbut oleh Mary. Namun di sini Claire pun berkata bahwa ia memiliki sebuah perangkap perekam suara di Einhorn. Jadi jika Angie dan Livia mau, maka ia bisa mengirim rekaman suara dari Einhorn itu kepada Livia dan Angie. Tapi nampaknya rekaman suara itu akan terputus-putus karena saluran komunikasi mereka sangat tidak lancar saat ini. Bahkan Luxon saja sudah lama tidak mengirim transmisi suara kepada Claire. Mendengar hal itu, Livia dan Angie pun setuju untuk merekam gerak-gerik Leon dengan perangkat suara itu. Oh ya, di sini Livia dan Angie juga diminta oleh Leon untuk mengantarkan surat kepada sang raja dan ratu karena ada hal yang penting yang ingin Leon sampaikan kepada mereka. Sementara itu di mansion Mary, Leon pun sedang menjenguk Brad. Di sini ia pun menanyakan kabar dari Brad dan keadaannya. Melihat hal itu, Brad pun langsung meminta maaf kepada Leon karena telah membuat masalah bagi dirinya lagi. Tapi Leon pun memaafkan Brad, mengingat Brad itu cuma korban di sini. Dan Leon juga bisa melihat kalau badan Brad itu benar-benar hancur berantakan, di mana ada giginya terputus dan matanya yang masih bengkak. Tapi Brad pun berkata kalau sekarang ia jauh lebih baik karena Mary selalu menggunakan sihir penyembuh kepada dirinya setiap hari. Kalau tidak, mungkin saja ia sudah mokat pada waktu itu. Mendengar hal itu, Leon pun bisa merasakan betapa seriusnya Pierce dan gengnya itu untuk mengkeroyok Brad. Jika diingat baik-baik, mungkin luka Brad itu hampir sama seperti luka yang dialami oleh Jan. Namun sayangnya Jan itu nggak mendapatkan sihir penyembuh secara cepat. Jadi ia pun masih terbaring koma di rumah sakit. Lalu Brad pun memberikan informasi mengenai Pierce dan gengnya kepada Leon, bahwa mereka itu lebih lemah daripada dirinya baik dalam pertarungan fisik ataupun pertarungan sihir. Tapi anehnya, saat tato di tangan kanan Pierce itu menyala, Brad itu nggak bisa menggunakan sihir. Dan Brad juga diikat erat oleh sebuah akar pohon yang tiba-tiba datang di belakangnya. Jadi karena itulah Brad kalah. Mendengar hal itu, Leon pun membuat kesimpulan kalau Brad itu masih belum mengetahui kekuatan berkah dari pohon suci. Tapi terlepas dari itu semua, di sini Leon pun mendoakan kesehatan dari Brad, lalu pergi dari sana. Setelah keluar dari kamar Brad, Leon pun langsung dihampiri oleh Mary yang menyerahkan sebuah buku catatan kepada Leon. Ternyata itu adalah semua informasi yang Mary ketahui tentang game Otome bagian kedua ini. Ia pun berusaha mati-matian untuk mengingatnya agar bisa menebus kesalahannya kepada Leon. Di sini Leon pun tidak menyangka kalau Mary sampai berjuang sekeras ini. Jadi Leon pun berterima kasih kepada Mary. Karena informasi dalam buku ini pastinya akan sangat berguna untuk mengambil langkah selanjutnya. Di sini Mary pun hampir menangis ketika melihat hal itu. Tapi tak disangka Julius, Jill, dan Chris pun melihat Mary yang menangis di dekat Leon. Jadi mereka pun mengira kalau Mary itu telah diganggu dan dimarahi lagi oleh Leon. Lalu mereka pun mendekati Leon untuk melindungi Mary. Tapi di sini Leon pun berkata kalau kebetulan sekali Leon itu sedang mencari mereka bertiga. Di sini Leon juga berkata kalau saat ini mereka akan mencari harta karun di gua bawah tanah Alzur. Jadi Leon berharap mereka bertiga itu mau menemani Leon ke sana dan mengumpulkan beberapa harta untuk membalas perbuatan Pierce kepada mereka. Namun nampaknya Julius, Chris, dan Jill itu nggak terlalu setuju untuk mengikuti rencana Leon. Tapi mata Mary pun langsung berbinar ketika mendengar harta. Jadi Mary pun menyuruh Julius, Jill, dan Chris itu untuk membantu Leon dalam mencari hartanya. Dengan begitu, Leon, Julius, Jill, dan Chris pun akan mencari harta di gua bawah tanah Alzur. Tapi di sini mereka pun mencari satu bantuan lagi, yaitu dari seorang guru yang bernama Narsis. Ia dikenal sebagai guru yang ahli dalam meneliti gua bawah tanah Alzur. Namun nampaknya, dalam akademi ini tidak ada yang tertarik dengan pelajarannya itu. Jadi tidak ada yang mengambil kelas dari Narsis saat ini. Di sini Leon pun langsung menuju ke akademi dan hendak mencari Narsis. Tapi di tengah jalan, ia pun bertemu dengan Louis.
Dan Louis juga sempat menanyakan kabar dari Leon, karena memang Leon sudah lama tidak datang ke akademi. Lalu Leon pun menjelaskan situasinya saat ini kepada Louis. Dan Leon juga meminta bantuan Louis untuk memperkenalkan dirinya dengan Narsis. Jadi mereka pun langsung menuju ke ruangan Narsis berada. Tak disangka, ruangan Narsis itu sangat suram, di mana ada banyak sekali kertas yang berserakan di sana. Namun ia pun sangat menyambut kedatangan dari Leon, dan ia juga akan membantu Leon dalam menjelajahi gua bawah tanah itu. Tapi ia pun sempat menanyakan kenapa Leon mau menjelajahi gua berbahaya itu. Mendengar hal itu, Leon pun langsung menjelaskan situasinya dan masalahnya kepada Narsis. Setelah mendengarnya, Narsis pun merasa tidak enak kepada Leon. Dan karena ia juga salah satu dari 6 bangsawan agung, ia pun meminta maaf kepada Leon atas nama 6 bangsawan agung. Dan akhirnya, mereka pun setuju untuk menjelajahi gua bawah tanah dalam Alzur ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari light novel Otome Game-nya pada part kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.